Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merisalahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ilmiah Allah dari darinya. Allahumma Amin. Di sini saya Asyifa Khairunisa akan presentasi makalah hadis saya yang berjudul Spirit Etos Kerja. Dalam makalah hadis ini, di latar belakang saya mengambil latar belakang mengenai etos kerja. Etos kerja adalah sikap atau pandangan seseorang terhadap cara bekerja. Karyawan yang mempunyai etos kerja yang tinggi dapat bekerja secara efisien, yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu. Pada pandemi COVID-19, banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami penurunan semangat kerja karyawan. Salah satunya di perusahaan teknologi besar di Jakarta, di sana sedang menghadapi penurunan semangat kerja karyawan. Kebijakan work from home (WFH) yang ditetapkan lama mengakibatkan karyawan merasa terisolasi, kurangnya komunikasi, dan ketidakjelasan tentang masa depan perusahaannya. Hal ini menyebabkan turunnya semangat kerja karyawan. Kemudian perusahaan tersebut melakukan evaluasi dan memperbaiki manajerial dengan cara meningkatkan komunikasi, kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan, dan membentuk program kesejahteraan terstruktur. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, hal ini dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Kemudian, dalam latar belakang tersebut, saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, apa itu spirit etos kerja? Yang kedua, mengapa kita harus memiliki spirit etos kerja? Dan yang ketiga, mengapa spirit etos kerja sangat bermanfaat dalam kehidupan? Yang pertama, apa itu spirit etos kerja? Spirit etos kerja adalah sikap atau semangat positif dalam bekerja yang mencangkup karakter, prinsip, dan standar yang dapat menggerakkan seseorang untuk bekerja. Etos kerja mencerminkan seseorang untuk menghargai dan memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang luhur. Dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Kemudian, menurut Ahmad Tobroni Rusyan, etos kerja berfungsi sebagai dorongan dan motivasi untuk mencapai keberhasilan. Etos kerja mencangkup prinsip dan etika bekerja, seperti tidak menunda pekerjaan dan selalu berpartisipasi dalam ide-ide yang bagus. Kemudian, etos kerja juga mempunyai jenis-jenis. Yang pertama yaitu etos kerja profesional. Yang kedua, etos kerja disiplin. Yang ketiga, etos kerja tanggung jawab. Dan yang keempat, etos kerja tekun. Setiap jenis etos kerja ini berperan untuk membentuk kepribadian dan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Kemudian, yang kedua yaitu mengapa kita harus memiliki spirit etos kerja. Karena memiliki spirit etos kerja itu sangat penting bagi kita. Memiliki semangat etos adalah untuk kita meningkatkan kerja kita untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Untuk memiliki etos kerja yang kuat, seseorang perlu membangun kepribadian, kebiasaan yang
mendukung produktivitas dan kualitas kerja. Berikut adalah cara-cara memiliki spirit etos kerja. Yang pertama yaitu tujuannya jelas. Kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam bekerja agar tidak kehilangan arah dalam melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua yaitu disiplin diri. Kita harus disiplin dalam mengerjakan pekerjaan kita. Jika kita tidak disiplin, maka semuanya akan sia-sia. Kemudian yang keempat yaitu berorientasi pada hasil. Kita harus fokus pada hasil kita dan tidak sekedar hanya menyelesaikan tugas saja. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bekerja itu kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Tidak lari dari tanggung jawab. Ketika ada masalah kita tidak hanya memberikan alasan, tapi kita memberikan solusinya. Kemudian bekerja dengan semangat. Kita harus semangat dalam bekerja untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju untuk mencapai semuanya. Kemudian menjaga keseimbangan. Dalam bekerja kita juga harus menjaga keseimbangan, menjaga pola kesehatan kita. Tidak hanya bekerja saja, tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita agar tetap pola hidup sehat. Kemudian menghargai waktu. Kita harus menghargai waktu, mengelola waktu dengan baik agar waktunya tidak dibuang secara sia-sia. Karena waktu itu sangat penting. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengapa spirit etos kerja sangat bermanfaat dalam kehidupan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Etos kerja yang kuat mendorong seseorang untuk meningkatkan produktivitas bekerja secara efisien dan fokus. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Pekerjaan yang memberikan yang terbaik merasa puas dan bangga atas pencapaiannya. Kemudian meningkatkan kemampuan adaptasi. Pekerjaan dan etos kerja yang baik lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan serta fleksibel dalam menghadapi situasi baru. Kemudian sesi tanya jawab. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana cara seorang pemimpin dapat menumbuhkan spirit etos kerja pada anggotanya? Cara seorang pemimpin dapat menumbuhkan spirit etos kerja pada anggotanya yaitu pemimpin harus menjadi teladan yang baik, menjadi suri teladan yang baik, menjadi contoh untuk anggotanya, untuk timnya agar menjadi baik dan mengayomi anggotanya. Kemudian memberikan penghargaan kepada timnya agar merasa puas dan termotivasi dalam bekerja. Kemudian menciptakan lingkungan positif, menjamin suasana kerja yang positif agar anggotanya nyaman dalam bekerja. Kemudian menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan. Kita harus seimbang dalam bekerja dan dalam diri kita sendiri. Jadi kita itu tidak hanya lelah dalam bekerja, tapi kita juga harus mementingkan diri kita untuk menjaga kesehatan. Seperti itu. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa saja faktor utama yang dapat membentuk spirit etos kerja pada seorang karyawan? Faktor utama yang dapat membentuk spirit etos kerja pada seorang karyawan yaitu motivasi pribadi. Kita harus mempunyai motivasi dalam diri kita sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jika kita mempunyai motivasi, pasti kita bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian lingkungan kerja yang baik juga mendukung dan suasana kerja yang positif. Kemudian pengembangan diri dengan cara pelatihan, kesempatan belajar, dan peluang karir. Seperti itu. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana cara karyawan menjaga etos kerja mereka agar tetap produktif? Cara karyawan menjaga etos kerja mereka agar tetap produktif yaitu tetapkan tujuan yang jelas. Seperti tadi, kita harus mempunyai tujuan yang jelas dalam bekerja agar
kita mempunyai arah dalam bekerja. Kemudian kelola waktu dengan baik. Kita harus mengelola waktu dengan baik agar waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Kemudian berkomunikasi dengan tim. Berkomunikasi dengan tim itu harus, karena jika kita mempunyai komunikasi yang buruk dengan tim, maka anggota itu tidak bisa diarahkan. Kemudian komunikasinya buruk, jadi sulit untuk berinteraksi. Pemateri izin bertanya, bagaimana cara menjaga semangat kerja setiap hari? Cara menjaga semangat kerja setiap hari yaitu cari motivasi dari rekan kerja. Kan biasanya rekan kerja itu ada yang ngasih kita motivasi, ayo untuk kita semangat dalam bekerja. Jadi kita mempunyai dorongan untuk semangat dalam bekerja. Kemudian jaga kesehatan fisik dan mental. Kita boleh bekerja, tapi kita juga harus jaga fisik kita untuk tetap sehat dalam bekerja. Karena orang yang bekerja kan harus sehat, harus mempunyai pikiran yang jernih. Jadi kalau kita sakit, pasti pikirannya udah nggak tahu gimana. Kemudian berikan apresiasi pada diri sendiri. Kita kayak mengapresiasi diri sendiri. Wah, kita udah bagus nih ngelakuin kayak gini. Kayak memberi penghargaan kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.